Beliau terpanggil untuk membuat konten itu malam hari karena melihat tayangan yang melecehkan Islam, melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau istilahnya adalah rasa semangat untuk membela Allah Subhanahu wa Ta'ala itu muncul, tetapi beliau tetaplah akal logikanya itu masih bermain. Tidaklah mungkin, kata beliau, tidaklah mungkin saya melecehkan Alkitab. Saya akan tunjukkan kepada para pemirsa sekalian, para penonton. Ini beliau persiapannya. Bismillah. Nah, kosong, ya. Nah, itu isinya. Sudah dilepas sama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illallah wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin yang kami muliakan, para penonton sekalian, kaum muslimin di seluruh Indonesia, Tuan Guru Ko Agustan, mantan pendeta yang kami kenal selama ini sebagai pejuang. Alhamdulillah kami hadir di rumahnya, dan beliau semakin hari semakin sehat. Dulu jatuh beliau, stroke, langsung mendadak bicaranya afasia. Afasia itu kalau ngomong tidak jelas. Sekarang sudah mulai jelas. Alhamdulillah. Saya akan buktikan kepada para hadirin, penonton sekalian, beliau yang akan bicara langsung. Saya akan tunjukkan bahwa dulu ketika rame, ya, kemarin-kemarin itu viral nasional, beliau menaruh Alkitab, konon kabarnya Alkitab dalam tanda kutip, diletakkan di tempat yang tidak semestinya. Ternyata itu adalah bukan Alkitab. Beliau terpanggil untuk membuat konten itu malam hari karena melihat tayangan yang melecehkan Islam, melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau istilahnya adalah rasa semangat untuk membela Allah Subhanahu wa Ta'ala itu muncul, tetapi beliau tetaplah akal logikanya itu masih bermain. Tidaklah mungkin, kata beliau, tidaklah mungkin saya melecehkan Alkitab, tidaklah mungkin saya menghina Alkitab, menghina Kristen, tidak mungkin. Mana ada orang mau, kata beliau. Ternyata ini tas tidak ada tulisan Alkitab sama sekali, bolak-balik. Ini cover. Ini tasnya Alkitab memang, tetapi isinya tidak ada. Isinya tidak ada. Beliau paham, orang paham kok beliau, bahwa Alkitab itu isinya adalah masih ada firman-firman Allah. Termasuk ada Taurat di situ yang diturunkan kepada Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin beliau akan mau melecehkan. Jadi ternyata adalah kosong. Ini barangnya. Bolak-balik, tidak ada tulisan apapun. Di dalam juga tidak ada tulisan apapun. Kemudian yang kedua, beliau ternyata punya bukti. Punya bukti, alhamdulillahnya beliau merekam. Itu kan siaran live, siaran langsung. Sebelum melakukan siaran langsung dan hingga siaran langsung itu berlangsung, ternyata beliau sempat merekord. Nah, waktu persiapannya juga beliau merekord sampai siaran langsung itu berjalan sampai ke belakang. Dan beliau waktu rekaman itu, beliau menunjukkan bahwa ini bukanlah Alkitab, ini kosong. Mohon dibantu passwordnya. Ya. Masih ada, permisi. Ya. Permisi. Saya akan tunjukkan kepada para pemirsa sekalian, para penonton. Ini beliau persiapannya. Bismillah.
Nah, kosong, ya. Isinya hanya itu isinya sudah dilepas sama beliau. Itu tadi ya barangnya ya ini nih. Akhirnya beliau melanjutkan siaran langsung. Dan ini rekamannya panjang. Ini bukti bahwa beliau tidak melecehkan Alkitab. Ini saya perpanjang ya, saya percepat ya. Saya percepat. Nah ini beliau memulai siaran langsungnya. Ini. Nah ini saya setuju. Hal seperti konteks secara keseluruhan. ini sampai beliau menyelesaikan siaran live-nya. Oke. Ini waktu beliau masih sehat ya. Masih sehat. Yang waktu kejadian itu. Jadi ini bukan rekaman bikinan baru, bukan. Ini sudah nampak kan beliau sehat sekali. Badannya bugar, bicaranya lancar, dan beliau tidak posisinya tidak miring tidak keseimbangannya bagus begitu, bagus. Nah, kalau beliau sekarang kan sakit, ya kan, sakit. Nah, bisa dibedakan lah pasti. Baik, berikutnya muncul polemik bahwa banyak sekali hujatan kepada beliau yang menyatakan bahwa setelah kejadian itu, perkara itu, kejadian Alkitab yang lalu, padahal cuma tas ya, cuma cover, nggak ada isinya. Beliau akhirnya dikutuk oleh Tuhan sedemikian hingga beliau stroke. Nah, perlu kami jelaskan bahwa beliau bukan menjadi kutuk, bukan dikutuk, bukan. Tetapi memang pas kebetulan sakitnya beliau yang pertama sejak sebelum masuk Islam, waktu beliau jauh, waktu masih jadi pendeta, masih Kristen itu, beliau sudah sakit jantung. Beliau sudah sering sakit-sakitan. Dan sakitnya udah parah. Waktu masuk Islam yang lalu, apalagi beliau sering berkeliling, dan pernah di depan saya pun beliau sudah pernah mau lewat beberapa kali. Istilahnya mau lewat itu seakan-akan mau menjelang kematian, begitu. Jadi posisinya memang parah sejak sebelum beliau masuk Islam. Yang kedua, beliau setelah operasi jantung yang lalu itu terlalu banyak minum obat pengencer darah, ditambah lagi minum obat-obatan suplemen, ditambah lagi beliau minum obat-obatan banyak, nggak ukuran, ingin cepat sembuh, jadinya stroke mendadak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya datang di tempat ini menemui langsung Ko Agustan. Saya mendengar langsung kesaksian dari Ko Agustan serta keluarga yang sebenarnya apa yang telah terjadi, bahwa sesungguhnya mereka menerangkan bahwa yang kita telah lihat beberapa minggu yang lalu ini bukan Alkitab beneran, tetapi tas yang tidak tertulis Alkitab. Saya mengerti, saya mantan pendeta. Seorang mualaf yang baik itu tidak mungkin meremehkan kitab suci yang diyakini sejak awal. Karena mantan pendeta itu mengerti. Seorang mualaf, sekali lagi saya katakan, benar-benar mualaf, dia meyakini Al-Quran. Semakin dia meyakini Al-Quran, pasti tetap juga tidak akan meremehkan
kitab suci Kristen. Hal ini perlu diketahui oleh para penonton masa. Mari kita melihat hal-hal yang perlu kita benahi. Kita tidak perlu saling mempersalahkan satu sama lain. Ya, saya tidak perlu banyak komentar karena telah dijelaskan oleh beberapa pembicara awal. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Untuk saat ini, detik ini kita berkumpul di tempatnya Ko Agustan dalam rangka silaturahim ini. Amin ya Allah. Karena nengok orang sakit itu suatu kewajiban. Yang sini sakit 2 orang. Sakit 2 orang. Yang sini sakit 2 orang. Satu beliau, satu ibunya beliau. Oh, satu mamanya. Yang sudah masuk Islam. Istrinya juga sakit. Istrinya juga sakit. Kanker. Masya Allah. Ya itulah ujian. Iya. Jadi hidup ini tidak akan pernah lepas dari ujian. Gitu. Jadi jelas ya, saya ulangi lagi bahwa hidup ini tidak akan pernah lepas dari ujian. Nah ini, barang siapa yang kuat dalam ujian ini, tetap kokoh imannya, insya Allah ahli surga. Amin. Nah, ini makanya Ko Agustan ini bukan kena kutukan, kata bahasa Jawa kena walat, tapi ini memang sudah qodratullah. Ini semuanya adalah hakikatnya memang takdir Allah. Gitu. Jadi kita nggak bisa apa-apa, tidak ada hubungannya dengan ini dan itu. Gitu. Ya mungkin seperti itu saja dulu, ya kan. Nah, saya kembalikan kepada Ustadz ini. Ya, baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban HaAlamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin أطخى عبديم وبخا مستيعين